kamu mau tahu rahasia semesta, kalau kamu mau tahu bagaimana realitas hidupmu terjadi dalam kehidupanmu, kamu harus tahu dulu 3 kata sakti, yaitu ketahuilah cerita tentang atau ilmu tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Allah dan semesta itu hanya melihat getaran latar belakang kita untuk pada akhirnya dia akan dipantulkan balik ke kita. Ya, selamat sore Teh Feby. Sore. Oke, kita berjumpa lagi. Kali ini kita ditemani Mbak Yani Wahyuni, ada Ibu Ayu, dan ada Bapak Sumaryo, ya. Kemudian ada Mbak Devi juga. Sebelum kita akan berdiskusi, mengelaborasi bagaimana pencapaian sahabat-sahabat semuanya setelah menjadi keluarga besar di Abundant Revolution, kita belajar dan bertumbuh bersama. Nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan dulu kepada Teh Feby. Mungkin masalah-masalah yang sifatnya sepele barangkali, tetapi cukup memberikan arti, cukup memberikan kontribusi terhadap cepat lambatnya sebuah manifestasi gitu. Tapi yang lebih penting lagi, mau terjadi manifestasi atau enggak, harus kita bersamai, harus kita rangkul, harus kita terima apa adanya, begitu ya teman-teman ya. Ya. Nah, selamat bergabung juga teman-teman yang live TikTok ya. Ini forum yang sifatnya kita buka untuk umum supaya semuanya bisa belajar gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi dianggap sepele ya Teh, tapi sesungguhnya punya kekuatan yang sangat besar. Tak lain dan tak bukan adalah berbuat baik secara random, berbuat baik secara acak gitu ya. Banyak orang yang sibuk melakukan visualisasi, afirmasi, buku-buku udah dilahap ya, bahkan menghitung getaran untuk manifestasi gitu ya. Sebentar aku bisukan. Nah, sementara mereka itu lupa bahwa semesta itu kan bekerjanya tidak hanya lewat niat aja, tapi juga lewat tindakan-tindakan kecil yang lahir dari cinta, ketulusan, dan tentu tanpa pamrih ya Teh ya. Betul. Nah, kadang satu kebaikan kecil, ya, menolong orang yang nggak dikenal, mengucap syukur tanpa alasan, atau misalnya kalau pas kita lagi jalan gitu ketemu orang terus kita tersenyum dengan penuh tulus, ya, itu bisa menjadi pintu untuk terbukanya sebuah energi manifestasi yang besar dalam hidup kita gitu. Saya meyakini seperti itu sih. Dan bimbingan-bimbingan dari dalam itu pun terkadang juga muncul dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan secara tulus yang basisnya adalah basis-basis cinta gitu. Oleh sebab itu bersama dengan Teteh pada kesempatan sore hari ini dan dengan ketiga atau keempat sahabat lainnya yang sudah menjadi keluarga besar Abundant Revolution, kita akan menyelami bagaimana kemudian berbuat baik ini bisa mengubah realitas dan mempercepat jalannya manifestasi. Gimana Teh? Mungkin bisa dibuka dulu Teh. Monggo Teh. Iya, betul sekali Mas Hendra. Jadi sejarah utama yang harus kita ketahui adalah ada baiknya di kehidupan kita yang saat ini, kita betul-betul sangat memahami gitu Mas, sudut pandang yang begitu sangat luas bagaimana sebuah realita itu terjadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu itu menjadi lentera. Itu menjadi cahaya yang menunjukkan kita ke arah yang betul-betul tepat untuk kita lalui. Nah, lewat ilmu pengetahuan inilah kita tahu siapakah diri kita. Sehingga kita nggak lagi melo, aduh aku mah apa tuh istilahnya, aku mah nggak percaya diri, aku mah cuma seorang ini, nggak lagi begitu gitu. Ketika kita udah tahu siapakah dirimu, kamu siapa, bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, dan di kelas kita buka tentang siapakah diri kita gitu. Itu start pertama, view pandangan luas tentang kehidupan ini. Kamu harus tahu agar apa? Agar kamu enjoy ngejalanin hidup, agar kamu betul-betul mendapatkan esensi hidup. Apa yang kita cari di dalam kehidupan itu kan sebetulnya ceritanya cuma dua Mas, ketenangan, kebahagiaan. Sebetulnya itu esensi, rasanya cuma rasa tenang, damai, bahagia gitu. Nah, kalau kamu mau dapetin esensi kehidupan kamu yang tenang dan bahagia, kamu harus tahu tentang keilmuan atau sebuah ilmu, siapa diri kamu. Dan kamu juga harus tahu bagaimana cara kerja semesta berjalan membuat sebuah realita itu terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, pertanyaan yang tadi,
segala kebaikan itu dilakukan, baik itu yang kecil-kecil atau sesuatu yang diniatkan atau tidak diniatkan, pada akhirnya membuat kehidupan kita menjadi lebih asik, itu memang salah satu pilar, kalau kata di Abundant Revolution itu ada di poin nomor bab 2-nya, Mas, di hukum kerja semesta gitu. Jadi hukum kerja semesta itu ada istilah, kalau kamu mau tahu rahasia semesta, kalau kamu mau tahu bagaimana realitas hidupmu terjadi dalam kehidupanmu, kamu harus tahu dulu 3 kata sakti, yaitu ketahuilah cerita tentang atau ilmu tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi kalau mau tahu bagaimana realita itu terjadi, kamu harus tahu ilmunya tentang energi, frekuensi, vibrasi. Karena Allah dan semesta itu berkomunikasi sama kita itu lewat getaran energi. Lewat getaran energi. Dan ada satu hukum energi yang sudah pasti. Jadi Mas, jauh sebelum manusia diciptakan, jauh sebelum alam semesta ini jadi gitu ya, manusia diciptakan, alam semesta ini jadi, jauh sebelum itu, Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, dia udah bikin sistemnya dulu, Mas. Dia udah bikin dulu nih aturan main hukum semestanya tuh udah dibikin dulu gitu. Nah, salah satunya di dalam hukum semesta itu ada satu judul namanya hukum pertukaran energi. Ada sebuah hukum pertukaran energi nih, Mas. Ada sebuah hukum di mana orang itu tahu nggak tahu, bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti, itu terjadi sama dia gitu. Ketika ada sebuah kebaikan terdelivery atau tersampaikan dalam ketulusan, dalam kebaikan, baik itu lewat senyum, baik itu lewat perbuatan baik, baik itu lewat donasi, baik itu judulnya membahagiakan orang, meringankan urusan orang, atau melancarkan urusan orang. Nah, judul pertukaran energinya itu udah pasti akan selalu ada gitu. Jadi ketika ada sebuah hukum pertukaran energi atau perputaran energi, apapun yang kita lepaskan dalam energi kita, baik itu cuma sekedar senyum, atau cuma sekedar menolong singkat gitu, orang yang lagi jalan mau diseberangin nenek-nenek misal, ketika kamu melepaskan sesuatu, hukumnya itu karena ada hukum pertukaran energi atau perputaran energi, ketika kamu melepaskan namanya juga perputaran, Mas. Dia muter, Mas. Balik lagi, Mas, kayak angka 0, balik lagi ke siapa, Mas? Ke kita sendiri ya. Kita sendiri gitu. Itu ada hukum perputaran energi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada rumusnya. Ketika kamu mengintensikan, wah aku harus dapat ini 10 kali lipat, ya kamu cuma dapat 10 gitu. Wah aku dapat ini 3 kali lipat, ya kamu cuma dapat 3. Tapi ketika kamu lepasin, kamu ikhlasin, hanya rasa syukur yang mengantarkan aku berbuat baik sama kamu, unlimited love gitu, maksudnya ikhlas melepas, enggak unlimited aja, kita enggak ngasih takeran, hanya karena rasa syukur dan karena cinta bersyukur terhadap apapun yang Allah kasih sama kita. Jadi rasa syukur yang Allah kasih ke kita, kita wujudin lagi dengan berbuat baik sama Allah, karena rasa syukur ini harus terdelivery. Jadi pada saat melakukan sesuatu udah dalam judul cinta tanpa batas, balikannya juga jadi tanpa batas. Oke. Itu luar biasa sih hukum itu. Kayak gitu kurang lebih Mas ceritanya. Iya teh. Makanya TVB juga lumayan nih mendalami tentang apa yang bibit cinta yang kapan hari sempat dibahas itu ya. Itu kan juga secara esensial kan juga sama ya teh ya. Tapi nanti mungkin bisa ditambahkan dikit lagi gitu. Nah, aku pengen coba mengkomparasikan antara energi cinta yang tanpa pamrih dengan harap-harap ingin mendapatkan balasan, karena level setiap orang itu kan, level kesadaran setiap orang itu kan beda-beda ya. Pada saat kemudian kita memberikan sesuatu kepada orang yang sebelumnya belum kita kenal, ketemu di jalan, ketemu di toilet dan lain sebagainya, itu terkadang sponsornya beda gitu. Ada yang memang benar-benar pure karena ketulusan, rasa syukur, karena cinta, ingin memberikan sebuah kejutan kebahagiaan kepada mereka, atau ingin mendapatkan balasan yang setimpal, ingin terhindar musibah dan seterusnya gitu. Nah, dari kacamata energi, kalau kemudian ini dikaitkan dengan sebuah proses manifestasi, bagaimana TVB melihat hal ini? Ya, betul. Jadi gini, ketika segala sesuatu itu dilakukan oleh seseorang, Allah dan semesta itu hanya melihat getaran latar belakang kita untuk pada akhirnya dia akan dipantulkan balik ke kita menjadi sebuah balasan realita kita gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena ada getaran kekurangan, mungkin kebaikan itu akan nyampe sih ke kita juga, Mas. Cuma dia efeknya nggak besar.
tetapi tetap getaran rasa kekurangannya juga akan balik ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu karena pamrih tertentu, tetap balik sih sama kita. Maksudnya tetap sih kita terima kebaikan itu. Tapi ya nilainya cuma segitu, Mas. Cuma ala kadarnya gitu. Tapi kalau kita melakukannya itu diplongin aja, dilosin aja gitu, semata-mata mengalirkan yang tanpa batas dan tanpa pamrih, justru nilai keikhlasan itu dia jadi unlimited. Dia nggak hanya membalikkan sebuah kebaikan yang pada saat itu kamu lakukan, tapi mungkin efek dominonya jadi gede. Dia juga mungkin jadi bisa menyehatkan kamu, bisa jadi melancarkan bisnismu, bisa jadi membuat sesuatu yang begitu banyak nggak terduga jadi terwujud gitu. Jadi di sini dibutuhkan Mas, apa ya, cerita tentang sebuah kesadaran gitu. Cerita sebuah kesadaran bahwa sangat penting sekali untuk mengetahui latar belakang dari sebuah aksi, dari sebuah action. Sangat-sangat disarankan sekali untuk menyadari itu. Kalau aksi itu atau action itu atas dasar dendam, atas dasar rasa kekurangan, atau atas dasar, nih pokoknya gue udah berbuat ya, lo tahu ya kalau ini gue udah nolong nih gitu. Nah ada rasa yang seperti itu kayak mau show off atau menunjukkan sesuatu, itu efek balik ke kitanya itu akan beda gitu. Dibandingkan dengan sebuah latar belakang kesadaran bahwa semua aliran kebaikan ini ya memang harus mengalir. Kayak ketika kita punya rezeki sesuatu ya memang pintu bukaan rezekinya itu terbuka untuk uang itu masuk, dan memang alirannya itu, keran bukaannya itu harus diizinkan dia keluar agar judul aliran masuk aliran keluar ini lancar, sehingga nggak ada sumbatan energi di situ gitu untuk mengalirkan rasa syukur, terima kasih, dan rasa bahagia. Jadi sangat-sangat di apa ya, dibutuhkan untuk kita bersama saling mengingatkan gitu bahwa latar belakang dari sebuah aksi atau action itu sangat-sangat penting sekali. Apakah latar belakangnya kekurangan atau latar belakangnya terima kasih dan rasa syukur. Nah, itu dua hal yang berbeda Mas nanti hasilnya. Jadi balik lagi tetap kita harus saling mengingatkan satu sama lain dan tidak akan terjadi perubahan jika kemudian tidak berlatih setiap hari ya Teh ya. Betul Mas. Iya, oke. Nah, terus kalau misalnya dari sisi pengalaman TVB sendiri gitu ya, mungkin bukan yang nggak harus yang besar-besar sih. Pada saat kemudian TVB sudah berbuat baik tertentu begitu, terus pernah nggak mengalami satu momen aha gitu, di mana setelah berbuat baik, justru sesuatu yang Teteh inginkan itu terjadi dan meskipun itu bukan sesuatu hal yang besar gitu. Ada nggak momentum seperti itu yang itu kemudian membuat Teteh secara dari dalam itu lebih yakin, lebih konsisten, oh ternyata ini ya jawaban Tuhan ya terhadap kebaikan yang aku tanam gitu. Ada nggak Teh momen kayak gitu? Ya itu Mas, cerita motor Harley aku itu Mas. Jadi cerita motor Harley aku itu kan satu momen yang menahun ya, nggak selesai-selesai. Tapi itu selesainya sama apa coba Mas, momentumnya? Jadi saat itu aku tuh memang ngurus salah satu panti jompo di Bandung, di daerah KPAD. Saat itu ada oma opa yang bersamaan masuk rumah sakit gitu. Bersamaan masuk rumah sakit, ada dua oma opa yang masuk rumah sakit. Dan waktu itu petugas panti jompo itu WhatsApp, TVB kita butuh ambulan katanya gitu. Iya. Kita butuh ambulan untuk bawa nenek ini ke rumah sakit. Saat itu aku juga nggak ada list ambulannya, cuma aku mengiyakan saat itu, oke Bu, nanti saya bantu ya cari gitu. Nah, menolong hal yang kecil-kecil gitu, pada saat itu padahal aku nggak punya uang, nggak punya koneksi juga, cuma saat itu aku cuma naruh informasi di WhatsApp aku, teman-teman yang punya link ambulan tolong kasih tahu aku dong, taruh di WhatsApp Mas, itu kan nggak Iya. butuh effort kan, cuma naruh link pengumuman doang. Tiba-tiba temanku WhatsApp, TVB aku kebetulan ada apa namanya ambulan yang memang kita biasa nolong-nolong gitu, boleh tolong nggak bayar berapa, padahal aku nggak punya duit saat itu. Oh nggak usah bayar TVB, biar kita bantu. Nah yang kecil-kecil kayak gitu tuh Mas, kecil-kecil. Nah momentum yang aku merasakan memudahkan banget urusan orang sehingga urusanku dimudahkan, itu pada saat ada satu oma mau masuk rumah sakit, waktu itu udah dicek bayarannya itu sekitar 40 berapa juta gitu, puluhan juta lah. Terus aku tanya, oma ini punya BPJS nggak? Nggak punya. Oh harus urus BPJS, kita nggak tahu caranya. Ya udah deh, aku daftarin aja omanya, yuk kita ke apa rumah sakit Boromius, terus kita nanti tanya dan sebagainya. Itu aku memang nemenin, memang niat banget pengen nolong oma itu dalam gambaran gimana orang pantinya bisa punya uang sebanyak itu, kalau pakai BPJS kan bisa diringankan. Jadi waktu itu aku mulai nolongnya dari mulai pendaftaran, ini itu aku tolong gitu. Aku temenin, aku tolong, terus aku tungguin oma itu. Nah, jadi itu terjadi kayak sebuah aliran aja gitu Mas.
kayak mengalir aja gitu. Jadi ide, kayaknya harus tolong oma itu untuk urus BPJS sampai BPJS-nya jadi, sampai pada saat itu oma itu tertolong dan nggak ngeluarin biaya sebesar itu. Dan Hmm. ketika itu berlangsung tuh kayak, lega banget ya bisa meringankan beban orang gitu. Terus lega banget ya bisa melancarkan urusan orang gitu. Dan momen, jadi tabungannya tuh dikit-dikit mas, yang ini nolongin ambulan gitu. Dan aku nggak kepikir balasan akan gimana, sama sekali nggak kepikir, hanya Oh, kepikir memudahkan, melancarkan, menolong. Dan aku nggak kepikir ini nanti urusan untuk urusan Harley, nggak kepikir sama sekali. Jadi itu ngalir aja kayak gitu. Momentum yang teramat sangat yang aku rasakan sih, yang aku langsung klik gitu ya. Waktu itu aku punya di rumahku tuh ada taman, aku punya tukang kebun mas. mm-mm. Tukang kebun aku itu yang biasa benerin rumput-rumput di rumah aku itu, dia ngelamun. Terus aku bilang, namanya Ule, lo kenapa ngelamun gitu? Iya bu, ini istri aku mau melahirkan udah 40 minggu, belum lahir-lahir. Hah, 40 minggu? Aku aja anak-anakku 38 minggu tuh dia harusnya udah lahir, ini udah kelebihan. Iya bu, katanya panggulnya agak besar, jadi kayaknya mau lahir tuh susah gitu. Oh gitu, coba deh kamu ke tempat lahirnya Rara Adam saat itu, aku kasih tahu, bidan waktu itu. Bidan ini bagus, dia jarang banget ya untuk sesar. Waktu itu udah sih bu, kalau sesar harganya segini, dia sebutin lah angkanya sampai belasan juta. Sementara kan dia cuma tukang kebun, nggak mampu untuk bayar itu. Ya udah coba deh kamu ke bidan ini, kamu obrolin, nanti apa dan gimananya kamu kabarin aku lagi. Lalu aku telepon bidan temanku itu, nanti temen aku ada mau ini ya kontrol ya. Tolong dibantu biayanya nanti aku yang cover kalau seandainya itu nggak memungkinkan atau lebih atau gimana. Oke teh Feby, itu tuh aku konsen banget tuh, aku nanyain ini gimana, kamu minum obat apa, itu bener-bener aku kayak merasakan kalau aku adalah istrinya orang itu, aku pengen banget lancar tertolong gitu. Aku Mm-mm. tuh ngebayangin gimana caranya kalau aku ditolong orang lancar tuh aku pasti seneng gitu. Nah aku tolongin tuh sampai pada akhirnya yang harusnya dia bayar belasan juta, lahiran di bidan yang aku saranin itu lahir lancar normal. Dan waktu itu dia ada tersedia uang cuma 1 juta berapa gitu, akhirnya nggak ngeluarin uang lagi dari situ karena udah nggak perlu gitu karena melahirkannya normal. Di situ si tukang kebun itu bilang, Teh Febi makasih banyak ya pertolongannya. Padahal sebenarnya aku cuma nolongin referensi tempat dong, nggak keluar biaya sama sekali. Iya, Tapi yang membedakan adalah full intention, Mas. oke. Jadi rasa cinta yang besar aku taruh dalam setiap kegiatan, aku nelfon, aku ini. Terus aku juga pakai berdoa, ya Allah tolong mudah-mudahan. Jadi benar fully truly love besar di sini untuk melakukan setiap step-step kegiatan menolong itu gitu. Nah, kebesaran hati itu sepertinya menjadi puing-puing tabungan deposito semesta dalam amal soleh kebaikan hidup gitu. Yang akhirnya ini terkumpul, pecah deh motor Harley aku keluar. Iya, iya. Nah, oke, oke, oke. Kita butuh cerita-cerita seperti ini ya untuk mengedukasi, menginspirasi, dan menggerakkan teman-teman semuanya. Saya secara pribadi untuk konsisten, tidak terus melulu memikirkan diri dan keluarga, tapi juga memikirkan orang-orang yang lainnya, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita semuanya gitu ya. Dan harapan saya nanti teman-teman yang ada di alumni yang kita undang pada kesempatan sore hari ini juga bisa nanti membagikan sebuah kisah yang sama, dan itu tentu eh, tidak sedikit guru-guru kita yang lainnya juga mengatakan bahwa semakin kita punya karma baik, yaitu akan kita panen sendiri, itu akan kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Eh, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya untuk terus berbuat baik teman-teman ya. Mungkin sebelum saya geser ke sahabat-sahabat yang lainnya, di situ ada Mbak Yani, Bapak Sumaryo, Bu Enok, Bu Ayu. Ada satu pertanyaan terakhir ya, barangkali mungkin tips ya Teh, buat siapapun yang nonton video kita pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya teman-teman itu mau mulai detik ini Teh, mau mulai hari ini gitu. Ada nggak Teh semacam kayak apa ya namanya ya, mungkin langkah kecil gitu yang bisa dilakukan agar kebaikan itu bisa menjadi gaya hidup gitu, bukan sekedar strategi manifestasi gitu. Ini penting banget gitu. Bagaimana indahnya ketika kemudian di dalam diri kita setiap hari itu dipenuhi dengan rasa ingin memberi, ingin menyenangkan orang lain gitu ya. Ingin membuat orang lain hidupnya menjadi lebih baik, lebih oke gitu, tanpa dikaitkan dengan manifestasi gitu. Bagaimana Teh Febi? Oh, iya betul banget Mas. Tips sederhana ya. Tips sederhana. Nggak usah mikirin manifestasi dulu. Karena itu mau otomatis sih nantinya kalau menurut aku ya berdasarkan pengalaman gitu. Akhirnya nanti itu dimudahkan itu dengan habit kecil ini. Jadi kalau mau mulai start dari awal, itu kita tidak bisa mengawali tanpa rasa bersyukur, Mas.
Jadi kalau mau mengawali tanpa modal, bisa dikatakan gitu ya, tanpa uang, tanpa effort yang besar, mau mengawali segala kebaikan dalam hidup dan perubahan dalam hidup, itu aku sangat-sangat sarankan untuk teman-teman mengawali itu dari mulai pas bangun tidur. Aku sangat-sangat sarankan untuk bernafas dalam rasa syukur. Jadi pas baru melek mata, Mas, napasnya tapi harus sadar gitu, maksudnya sadari nafas gitu. Pada saat kita nafas, tarik nafas, ya Allah makasih atas nafas. Itu aja dulu, nggak susah loh. Makasih atas nafas. Makasih engkau memberikan kesempatan hidup satu kali lagi aku hidup. Dan aku bisa bernafas dengan lega gitu. Makasih atas nafas ya Allah. Awali dengan itu, lalu lanjutkan. Makasih ya Allah, aku dikasih kesehatan, tubuh sehat, bisa gerak. Lalu berikutnya, makasih ya Allah atas rezeki yang gak habis-habis aku terima setiap hari. Ada aja aku bisa makan gitu tiap hari. Makasih 3 hal itu aja. Makasih atas nafas ya Allah, atau Tuhan atau apapun deh kamu sebut nama Tuhanmu. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas rezeki uang yang gak berhenti-berhenti masuk dalam kehidupan aku. Selalu masuk. Nah, ketika kita udah menyadari syukur, lalu berikutnya, katakan lagi, ini kebiasaan aku sih tiap hari kayak gitu. Katakan lagi gini, ya Allah yang maha baik, izinkan aku minimal 2 hal aja kebaikan yang bisa aku lakukan hari ini. 2 hal kebaikan apa ya Allah yang kau beri aku kesempatan untuk bisa aku langsungkan, untuk bisa berbuat baik. Tolong kasih tahu aku dong, gitu. Aku Hmm. biasanya mengawali hari kayak gitu tuh kalau bangun tidur. Iya, iya, Nah iya. pada saat itu diem, setelah itu aku mikir, biasanya nih muncul pasti anaknya tuh yang SPP anak yatim misalnya, atau kasih makan tuh keluarga yang di Bogor, atau kayaknya itu tante yang di Surabaya butuh beras. Itu ada yang lewat nih, intuisi gitu. Lalu aku pilih 2 minimal. Oke, aku akan melakukan ini pagi-pagi. Biasanya gitu aku. Entah pada akhirnya kalau itu nggak keluar, tiba-tiba keinget, kayaknya sapam harus dikasih beras deh, sapam Iya, komplek. betul Soalnya sih. dia suka ngebukain pintu gerbang aku gitu. Atau minimal, aduh itu ada tukang sampah suka lewat, kayaknya perlu dibeliin beras gitu. Atau misalnya aku punya jemputan anakku, kayaknya jemputan anakku itu harus dikasih bonus deh gitu. Mm-mm. Minimal dalam 1 hari, Pak, niatin ada kebaikan yang mau kamu lakukan. Tapi aku nggak punya uang buat beli beras, ya udah deh gini deh. Kamu kan misalnya ibu-ibu nih, kamu masak nih. Masak biasanya suka buat 4 porsi makan nih 1 hari. Lebihin bisa nggak jadi 5? Satu lagi dibungkus. Mm. Setelah dibungkus nanti ada siapapun yang lewat, entah sapam, entah tukang sampah, kamu kasih aja orang itu, Pak, buat makan pagi, Pak, atau buat makan siang. Minimal, minimal ada 2 kebaikan yang hari ini kamu lakukan buat orang lain. Itu tipsnya. Dari habit itu, Mas, seminggu, 2 minggu, 2 minggu deh, 2 minggu, pasti ada surprise nanti dari teman. Iya. Oke, oke. Jadi pasti banyak yang setuju ya dengan apa yang disampaikan Teteh barusan karena itu memang banyak dibuktikan teman-teman yang lain juga begitu ya. Diawali dari sadar nafas syukur ya kalau nggak salah. Ya, Tadi juga betul. ada seorang ibu, tahu ya, dari batch berapa ya? Oh, anu. Beliau itu ikut Quantum Jam tanggal 24 Oktober. Oh, sorry, September ya, Teh ya? September, ya. 24 September kemarin dia WA Mas Hendra, saya bisa sampai sini berkah ilmu dari TVB gitu. Jadi dia di Hmm, Mekah kan, ya. Quantum Jam untuk umroh gitu. Terus Hmm. dan ini sekarang banyak yang mau ikut calon jamaah umroh saya gitu. Mas, saya pengen jadi tamu di channel Ngaji Roso bersaksi dahsyatnya nafas syukur yang diajarkan oleh TVB. Nah, ini aku baca WA-nya nih, aku baca Masya WA-nya Allah, gitu Masya ya. Allah, Masya Artinya Allah. memang nafas syukur itu hoax lah ya. Jadi emang benar-benar Dahsyat, Mas. bisa dibuktikan banyak orang siapapun, latar pendidikan apapun gitu ya. Nah, tentu yang lain sudah pada nggak sabar ya mendengarkan kesaksian teman-teman. Tapi sekali lagi saya sore hari ini seneng banget, bangga banget, bahagia banget bahwa betul apa yang disampaikan sama TVB tiba-tiba terlintas, oh ini perlu dikasih gitu. Saya sih secara pribadi yang seneng karena dikelilingi sama circle sahabat-sahabat yang dari mereka saya banyak belajar. Oh begini pola memberinya TVB, seperti itu, acak gitu. Kalau Mbak Manda tuh udah belasan tahun dia konsisten ini apa tuh namanya ngasih Nyekolahin anak sekolah ya. ya nyekolah ya nyekolahin anak di beberapa kota gitu udah belasan tahun. Kalau di Ngaji Roso Peduli ngambil segmen untuk orang-orang yang nggak punya pekerjaan dikasih makan setiap hari gitu. Jadi kita ada peran sendiri-sendiri dan prinsipnya adalah
yang terpenting hidup kita itu membawa arti bagi banyak orang gitu ya Teh ya. Tentu berdasarkan kemampuan kita masing-masing gitu, nggak perlu dipaksakan gitu ya. Sekali lagi saya bersyukur, saya senang sekali. Mudah-mudahan sahabat semuanya, khususnya yang punya anak-anak masih muda-muda ya, diberi masa depan yang terbaik semuanya, hutangnya cepat lunas, masalahnya cepat selesai, dan ya pokoknya kita bisa bahagia menerima apapun keadaan yang ada gitu ya kira-kira.